Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 321 sampai bab 330. Perintah Leopold White selanjutnya dari Geralt adalah melepaskan ketiga gadis lainnya dan membawa mereka. Mereka telah menggunakan namanya dengan bebas, berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka suka tanpa harus menghadapi konsekuensinya. Membuat mereka cemas adalah caranya mengajari mereka pelajaran. Dia tidak pernah berencana untuk meninggalkan gadis-gadis terdampar di sana sejak awal. Leopold White, pria berambut putih, adalah pengawal luar biasa yang bekerja di bawah Michael. Sederhananya, pekerjaan Leopold mirip dengan Flynn yang bekerja di bawah Zah. Michael telah membawanya ke sini dari Hong Kong. Mereka akan segera tiba. Tuan Zeke, akan merepotkan bagi saya untuk bertemu mereka di sini, jadi saya akan pergi dulu. Apakah tumpangan saya sudah siap? Tanya Geralt kepada Michael yang duduk di samping pengemudi. Perjalanan akan tiba kapan saja sekarang, Mer. Crawford, kami akan berangkat segera setelah tiba. Leopold dapat menangani sisanya. Dia akan dengan aman mengantar Nona Milton dan yang lainnya kembali ke kampus mereka. Saat dia mengatakan itu, sebuah limusin berhenti di samping mereka. Geralt menyeka keringat di dahinya saat dia melangkah ke limusin. Dia kemudian meninggalkan daerah itu bersama Michael. Sebelumnya ketika mereka telah menentukan lokasi gadis-gadis itu, Geralt telah memberitahu Zack untuk terus mengawasi Rie Group dan juga polisi. Setelah itu, dia dan Michael langsung meluncur ke tempat itu. Geralt menghela napas lega begitu dia memastikan bahwa Naomi aman. Saat keempat gadis itu meninggalkan pabrik yang belum selesai, mereka menatap Naomi. Ivone, khususnya, memandang ke arahnya dengan mata penuh kekaguman. Apa itu semua? Apakah hanya kamu yang awalnya datang? Naomi, apakah Anda yang memanggil mereka? Dari apa yang telah mereka lihat dan alami, tampaknya adil untuk berasumsi bahwa tim penyelamat hanya datang untuk menyelamatkan Naomi. Saat mereka menuruni tangga, mereka sejenak tercengang ketika mereka menyadari berapa banyak orang yang terlibat dalam operasi tersebut. Di kamar di lantai bawah, setidaknya 20 pengawal yang tampak profesional menunggu dengan tangan di belakang mereka. Di luar, setidaknya ada 6 mobil Maybach, bahkan ada SUV kelas atas. Meskipun Cassandra agak kuat, hanya beberapa Rolls-Royce yang datang untuk menjemputnya pada saat itu. Memikirkan kembali, tim pengawal Naomi tampak lebih menonjol daripada yang sekarang. Terutama pemuda berambut putih yang bertindak dingin dan kejam tanpa ragu-ragu. Felicity dan Cassandra memandang Naomi dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Saya tidak tahu siapa orang-orang ini. Aku sama bodohnya dengan kalian semua, kata Naomi. Terlihat sangat bingung. Jika itu masalahnya, siapa yang memerintahkanmu untuk menyelamatkan kami, Tuan? Cassandra mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Leopold bagaimanapun mempertahankan fasad tanpa emosinya. Dia terus memimpin mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menyadari dia tidak akan menjawab, Cassandra memberi isyarat pada Naomi untuk mencoba bertanya padanya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberitahumu untuk menyelamatkan kami, Tuan. Tolong beritahu kami siapa itu, pinta Naomi. Sayangnya saya tidak bisa menurutinya, Nona Milton. Atasan saya secara khusus mengatakan kepada saya untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya. Bahkan tidak untukmu, jawab Leopold dengan hormat. Sebenarnya, bukankah itu Geralt? Ucap Ivone dengan lantang. Geralt, baik Felicity dan Cassandra tercengang. Pikiran itu tidak pernah terlintas di benak mereka. Memikirkan kembali, kami semua mencoba meminta bantuan lebih awal. Tetapi hanya Naomi yang dapat menyampaikan panggilannya. Bukankah dia menelepon Geralt? Itu berarti hanya dia yang akan menyadari bahwa kita berada dalam masalah sejak awal. Menganalisis situasi, Ivone sepertinya tidak mau menerima sarannya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk Felicity dan Cassandra. Sebenarnya, dengan asumsi Geralt yang menyelamatkan kita, bagaimana menurutmu dia membuat banyak orang datang menyelamatkan kita? Agak tidak masuk akal untuk menyimpulkan bahwa dia menyelamatkan kita. Bukan begitu? Kata Felicitas. Cassandra menatap Naomi dengan gugup setelah Felicity mengakhiri hukumannya.
Dia kemudian bertanya, Naomi, apakah kamu benar-benar yakin kamu menelepon Geralt lebih awal? Mungkin Anda benar-benar menelepon orang lain. Apakah ada orang lain yang berpengaruh dan berkuasa di keluarga Anda? Mungkin koneksi luar. Mereka bergantian menatap satu sama lain dengan cemas. Ini karena Cassandra dan Felicity paling memandang rendah Geralt. Namun, jika memang benar bahwa Geralt adalah orang yang kuat dan berpengaruh, mereka lebih memilih mati daripada menerima kenyataan itu. Cassandra mengingat saat dia sangat menderita dan mengalami malam yang gelisah ketika dia menemukan bank dayanya di mobil Flynn sebelumnya. Aku gugup saat itu dan sekarang setelah memikirkannya, aku tidak terlalu yakin apakah aku sudah menelepon Geralt lagi. Namun, tidak dapat disangkal bahwa nomor kontak pertama dalam daftar kontakku adalah miliknya. Yang kedua adalah sepupuku, yang baru saja ku telepon pagi ini. Jika kita berbicara tentang koneksi, itu bisa jadi dia. Dia bekerja sebagai wakil presiden untuk sebuah perusahaan perdagangan internasional sehingga dia pasti akan mengenal banyak orang, kata Naomi, berhati-hati dengan kata-katanya. Itu terdengar jauh lebih logis. Jari Anda bisa saja secara tidak sengaja mengetuk nomornya. Setelah itu, sepupumu pasti sudah mengatur penyelamatan. Beberapa penjaga di sini terlihat seperti polisi SWAT sementara yang lain terlihat seperti gangster. Cassandra berkata dengan suara lembut kepada mereka saat dia menganalisis anggota tim penyelamat mereka. Apakah tebakan kita benar, Tuan? Felicity bertanya pada Leopold. Mereka cukup yakin bahwa mereka telah membuat kesimpulan yang benar. Namun, wajah Leopold tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya membuka pintu Maybach yang diparkir di depan mobil lain. Itu adalah mobil yang sama yang digunakan Geralt dan Michael saat tiba di pabrik. Sudah waktunya untuk kembali ke kampusmu. Masuk ke mobil, kata Leopold. Kau menghindari pertanyaan kami. Itu artinya tebakan kami benar, kata Yvonne dengan gembira. Tuan, bolehkah saya meminjam telepon Anda? Saya ingin menelepon sepupu saya. Keyakinan Yvonne meyakinkan Naomi bahwa memang sepupunya yang menyelamatkan mereka. Baiklah, Nona Milton, kata Leopold sambil menyerahkan teleponnya kepada Naomi dengan penuh hormat. Mereka semua kemudian masuk ke dalam mobil. Halo, sepupu, itu kamu bukan? Ini Naomi. Apakah Anda yang mengatur misi penyelamatan? Saya tidak akan mengatakan diatur tetapi ya, saya yang memanggil tim investigasi kriminal. Apakah mereka sudah menyelamatkanmu? Mereka bekerja sangat cepat. Saya senang mendengar bahwa Anda baik-baik saja. Saya telah mencoba menelepon Anda kembali lebih awal tetapi saluran terus berlanjut ke pesan suara. Jadi saya menelepon konselor Anda tapi itu gagal juga. Saya mulai khawatir bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Jadi saya mengirim pesan ke teman sekelas Anda, Geralt, untuk melihat situasinya. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda telah diculik. Sepupu Naomi berkata dengan gugup. Tunggu, bagaimana sepupunya tahu tentang Geralt? Apakah karena dia memiliki banyak koneksi? Sebenarnya, dari mana Geralt mendapatkan uang untuk membeli ponsel dan pakaian itu untuk Safia sebelumnya? Apakah mungkin untuk mendapatkan uang sebanyak itu melalui pekerjaan paruh waktu saja? Memikirkan kembali, Naomi lah yang meminta sepupunya untuk mencarikan tempat bagi Geralt, Harper dan yang lainnya untuk pekerjaan paruh waktu mereka. Kadang-kadang, sepupunya kadang-kadang membuat Geralt menjalankan tugas untuknya. Itu mungkin alasan mengapa dia memiliki nomor kontak Geralt, Harper, dan beberapa teman lainnya. Begitu, ya jangan khawatir. Kita baik-baik saja sekarang. Mereka membawa kita kembali ke kampus saat ini. Itu terdengar baik. Istirahatlah dengan baik. Aku akan bertemu denganmu besok. Anda akan segera magang jadi saya harus mendiskusikan detail pekerjaan dengan Anda. Mengerti. Pastikan Anda juga segera melakukannya. Duduk begitu dekat satu sama lain. Gadis-gadis lain dapat mendengarkan seluruh percakapan. Menempatkan 2 dan 2 bersama-sama, mereka akhirnya menyatukan teka-teki itu. Memang Geralt yang memberitahunya tentang penculikan itu. Geralt bodoh itu, dia tahu kami diculik. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Jika sepupu Naomi tidak memanggilnya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada kita? Aku akan mencekiknya sampai mati begitu kita kembali ke perguruan tinggi. Cemberut Cassandra pelan. Tiba-tiba Felicity berteriak kesakitan. Sepertinya dia telah melukai dirinya sendiri entah bagaimana. Menggigit bibir bawahnya kesakitan.
Felicity menggerakkan tangannya di bawahnya untuk menemukan apapun yang melukai Asterisonnya. Dia mengeluarkan mantel kecil yang memiliki telepon di dalamnya. Saya sangat menyesal Tuan. Saya tidak sengaja duduk di pakaian Anda. Kata Felicity meminta maaf. Mantel ini terlihat familiar. Butuh beberapa saat. Tetapi ketika dia menyadari milik siapa itu, Felicity tercengang. Bukankah ini mantel yang kubeli untuk Geralt? Felicity bertanya dengan keras. Kebingungan yang jelas dalam suaranya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Itu pasti mantel yang dia beli untuknya di mal sore itu. Apakah kamu yakin Felicity? Tanya Cassandra. Tertegun mendengar pernyataannya. Dia mengambil mantel itu darinya untuk melihatnya sendiri. Dan itu benar. Itu memang mantel yang sama persis. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mantelnya ada di Maibah khusus ini? Gadis-gadis itu semua memikirkan hal yang sama. Kebingungan mereka tercermin di mata mereka saat mereka bergantian menatap Leopold yang masih mengemudi. Leopold, untuk pertama kalinya sejak bertemu dengan gadis-gadis itu, mulai sedikit gelisah. Mark Crawford secara khusus memerintahkan dia untuk merahasiakan identitasnya. Namun, dengan perkembangan percakapan para gadis, segalanya menjadi canggung baginya dengan sangat cepat. Itu mantelku. Biasanya saya taruh saja di kursi penumpang. Bohong Leopold. Felicity dan Cassandra saling berpandangan. Mereka meragukan klaim Leopold karena mantel itu jelas terlihat seperti harganya kurang dari $100. Sementara Geralt biasanya mengenakan mantel yang berkisar sekitar $300. Leopold bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi pemilik mantel itu. Ini karena mantel yang dikenakan Leopold saat ini mungkin berharga setidaknya $5.000. Ya Tuhan, apakah Geralt ada di mobil ini sebelum mereka? Pikir gadis-gadis itu dalam hati, terkejut. Ini benar-benar milik saya. Tidak perlu berspekulasi. Aku juga memakai pakaian kasual loh, kata Leopold dengan sedikit getaran dalam suaranya. Dia tahu mereka tidak membeli ceritanya. Orang yang bersalah biasanya mulai berbicara lebih banyak. Cassandra tahu ini sebagai fakta. Felicity juga tidak mempercayainya. Dia menyelipkan tangannya ke dalam mantel dan mengeluarkan telepon. Itulah yang telah menyakiti pantatnya sebelumnya. Bukankah ini ponsel Geralt? Dia bertanya. Tertegun ketika dia mengamati telepon yang dikenalnya. Biarkan aku melihat. Felicity berkata dengan keras. Tangannya sedikit gemetar. Sebelum dia bisa mengambilnya untuk dirinya sendiri, Yvonne mengambilnya dari tangan Felicity. Itu benar. Yvonne berpikir dalam hati. Bapak, Crawford pasti lupa tentang mantel dan teleponnya tadi saat dia bergegas kembali. Leopold menyimpulkan dalam benaknya. Tapi Leopold bukan orang yang mudah menyerah pada tekanan. Tidak peduli berapa banyak gadis yang bertanya setelah itu. Dia tetap diam dan menolak untuk mengatakan apapun. Misinya selesai saat mereka kembali ke perguruan tinggi. Setelah mengantarnya, dia langsung pergi. Jadi, konselor, apakah itu benar? Apakah benar Geralt yang menyelamatkan kita? Kenapa lagi mantel dan teleponnya ada di mobil? Memikirkan kembali. Dia adalah orang pertama yang mengetahui bahwa kita juga diculik. Yvonne berteriak, hampir menangis. Kegugupannya beralasan karena Yvonne selalu mengutuk Geralt. Jika ada hari di mana dia tumbuh lebih kuat darinya, dia pasti akan merasa sangat kesal. Wajah Felicity menjadi pucat saat dia memikirkan hal itu. Jika itu masalahnya, apa identitas asli Geralt? Mungkinkah dia benar-benar Mark Crawford, atau bahkan manusia biasa? Felicity berpikir dalam hati, sedikit gemetar. Cukup, berhentilah bermain tebak-tebakan dan tenangkan dirimu sejenak. Mantel dan teleponnya mungkin mirip dengan milik Geralt, tetapi seberapa yakin kita bahwa itu benar-benar miliknya? Kemungkinan lain adalah bahwa Geralt bisa saja berada di dalam mobil untuk beberapa saat setelah dia memberitahu polisi tentang kami. Karena polisi perlu merahasiakan identitas informan, mereka mengirim Geralt ke tempat yang aman sebelum datang untuk menyelamatkan kita. Bukankah penjelasan itu logis juga? Cassandra menjelaskan teorinya dengan suara bergetar namun dewasa. Dia pernah mengalami kegugupan yang sama sebelumnya. Faktanya, Cassandra mungkin yang paling gugup di antara para gadis saat itu. Itu karena dia tahu bahwa Geralt telah meminjam bank dayanya sebelum ini. Itu tertinggal di Rolls-Royce. Sekarang mantel dan teleponnya tertinggal di Maibah. Itu terlalu banyak kebetulan perilaku. Terlebih lagi,
Geralt adalah orang pertama yang curiga ada yang tidak beres dalam kedua insiden tersebut. Saat ini, pikiran Cassandra secara aktif menolak untuk menghubungkan kebetulan. Cukup, bagaimana dengan ini? Kami akan pergi ke asrama Geralt dan menanyakannya secara langsung. Kami akan menanyakan apa yang terjadi hari ini. Cassandra berkata lagi, baik, jika kita membawa ponsel kita bisa menelepon Geralt. Yvonne segera bereaksi. Sudah dicoba, itu tidak akan berfungsi karena telepon dimatikan dan baterainya mati. Felicity menghela nafas ketika dia mengangkat tangannya ke udara untuk menunjukkan pengunduran dirinya pada gagasan itu. Namun, kita masih bisa membawa mantel dan telepon bersama kita untuk memberikannya kembali padanya saat kita bertemu nanti. Mudah-mudahan semua pertanyaan kami akan terjawab. Kembali ke asrama pria. Geralt menanggalkan pakaiannya. Hanya menyisakan sepasang celana pendek sebelum dia berbaring di tempat tidurnya. Tiba-tiba, pintu asrama terbuka dengan keras. Sebuah teriakan menyusul tak lama kemudian. Itu Harper saat dia lari untuk menemukan sesuatu untuk menyembunyikan celana dalamnya dari pandangan biasa. Konselor Felicity, apa yang kamu lakukan di sini? Harper mengulangi pertanyaannya. Suaranya penuh kecemasan. Namun, Yvonne mengabaikannya dan berjalan menuju tempat tidur Geralt. Bangun segera. Geralt, dia mencibir. Dia kemudian menarik selimut Geralt darinya tanpa mempertimbangkan apa yang dia kenakan saat ini. Begitu dia terlihat jelas, dia menariknya dari tempat tidur dengan ceroboh. Apa yang sedang kamu lakukan? Geralt memekik saat tangannya bergerak menutupi selangkangannya. Wanita-wanita ini menakutkan, tapi bukannya menjawab pertanyaannya. Yvonne malah mulai mengobrak-abrik barang-barangnya. Tidak terlalu jauh, Cassandra dan Felicity menyilangkan tangan saat mereka menyaksikan adegan itu dimainkan. Naomi hanya bersembunyi di sudut. Penasihat, Felicity, saya menemukan mantel dan teleponnya di sini. Yvonne berteriak sambil mengangkat kedua benda itu agar mereka bisa melihatnya. Semua gadis tercengang. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Jadi itu bukan Geralt. Mereka merasa lega seolah-olah mereka adalah tahanan yang baru saja dibebaskan setelah bertahun-tahun. Ini terutama terjadi pada Cassandra yang merasa hampir gembira. Aku senang itu bukan dia. Setelah menenangkan diri, mereka segera menyadari bahwa semua pria di asrama menatap mereka dengan kaget. Cassandra terbatuk sebelum berdeham. Dia kemudian bertanya, Geralt, setelah kamu menerima telepon dari Naomi yang meminta bantuan, kemana tepatnya kamu pergi? Dan apa yang kamu lakukan saat itu? Yah, saya gugup tentu saja. Dan saya ingin memanggil polisi. Sebelum aku bisa, Zailina mengirimiku pesan yang menanyakan di mana Naomi berada dan aku memberitahunya apa yang aku tahu. Dia segera mengatur agar beberapa orang menyelamatkan Anda. Saya senang melihat Anda semua aman dan sehat, kata Geralt dengan senyum di wajahnya. Sepertinya kamu memukul paku di kepala, penasihat. Begitu banyak untuk terlalu banyak berpikir sebelumnya. Kami benar-benar diselamatkan oleh sepupu Naomi. Teriak Yvonne bersemangat. Dan kenapa kamu tidak memakai piyama saat kamu tidur? Menjijikkan. Setelah mengutuk Geralt untuk terakhir kalinya, para wanita itu akhirnya mau pergi. Namun Naomi tinggal sebentar untuk menjelaskan kepada Geralt tentang insiden yang telah terjadi. Geralt tidak bisa menahan senyum pahit. Syukurlah aku bereaksi cukup cepat, pikir Geralt pada dirinya sendiri. Yang benar adalah bahwa dia sangat gugup selama seluruh misi penyelamatan. Dia berkeringat deras sehingga dia harus melepas mantelnya di dalam mobil. Sebelum limusin tiba, dia menghabiskan setiap detik dengan gugup mengamati gadis-gadis itu saat mereka meninggalkan gedung. Dia melakukannya melalui laptopnya yang memiliki akses ke kamera pengintai. Begitu dia benar-benar memasuki limusin, matanya masih terpaku pada monitor laptop. Butuh beberapa saat, tetapi dia akhirnya menyadari bahwa mantel dan teleponnya masih ada di mobil sebelumnya. Dalam benaknya, Geralt tahu bahwa identitasnya pasti akan terungkap jika dia tidak bertindak cepat. Tepat pada waktunya, sebuah ide datang kepadanya. Dia segera pergi untuk mengambil ponsel dan jaket serupa. Namun, ia hanya bisa berharap baterai di ponsel lamanya cepat habis sehingga ponsel bisa mati dengan sendirinya. Jika seseorang melakukan panggilan sebelum telepon mati, semuanya akan berakhir. Untungnya, telepon tampaknya mati sebelum mereka berhasil memanggilnya. Untuk amannya,
Geralt bahkan membatalkan nomornya di menit-menit terakhir sehingga ponselnya tidak bisa lagi menerima sinyal panggilan apapun. Sejak saat itu, Geralt tidak perlu lagi menghubungi para wanita selain Naomi. Tidak ada alasan bagiku untuk mengungkapkan identitasku kepada mereka. Malam itu merupakan malam yang penuh kecemasan. Tetapi entah bagaimana mereka berhasil menaklukkan semua bahaya tepat waktu. Akhirnya tiba saatnya untuk mendapatkan istirahat yang layak. Beberapa jam kemudian, Sabtu pagi datang. Saat itu pukul 10 pagi dan Geralt sedang mengerjakan beberapa revisi di asramanya. Tiba-tiba, Naomi meneleponnya. Meskipun dia membatalkan nomornya malam sebelumnya, Geralt telah menyuruh Zack untuk membantu mendaftarkan nomornya lagi dengan itnya sebelum dia tidur. Itu bukan tugas yang sulit. Pagi itu, Geralt pergi ke ruang servis untuk mengambil kartu nomor kontak barunya. Selamat pagi. Geralt, sepupu saya datang berkunjung hari ini dan setelah kekacauan kemarin, dia berencana mengadakan pesta untuk meja di restoran dekat kampus kami. Saya berhutang budi kepada Anda atas bantuan Anda kemarin. Silakan datang. Sepupuku bahkan bisa mengatur pekerjaan untukmu. Harper dan yang lainnya juga bebas untuk hadir. Saya pikir saya akan lulus. Selain itu, saya hampir tidak membantu sama sekali, kata Geralt, senyum pahit di wajahnya. Sebaiknya kau segera datang, Geralt. Kalau tidak, saya akan datang ke asrama Anda untuk mengundang Anda secara pribadi. Pada catatan yang serius, sepupu saya benar-benar ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Anda. Yah, baiklah. Kami akan segera ke sana. Geralt tak kuasa menolak ajakan Naomi. Sebenarnya, dia memang telah membantu mereka. Tidak apa-apa memanjakan dirinya dengan makanan sederhana seperti ini sesekali. Masalahnya bukan bertemu dengan Naomi. Geralt hanya enggan bertemu dengan sepupunya. Ketika Geralt, Harper, dan beberapa orang lainnya tiba di restoran, Naomi sudah berada di sana bersama sepupunya, Zailina. Cassandra, Felicity, dan Yvonne juga ada di sana. Duduk di samping Zailina adalah seorang pria muda berusia pertengahan 20-an. Dia mengenakan jas dan sepatunya terbuat dari kulit. Zailina tampak feminim seperti biasanya. Dia adalah salah satu orang yang paling menonjol di masyarakat, dan dia memiliki koneksi sosial di mana-mana. Geralt, Harper, dan banyak lainnya mengenal Zailina sebagian besar karena hubungan sosialnya dengan mereka. Namun, ini memberi mereka pengetahuan bahwa Zailina sebenarnya adalah orang yang agak sombong. Dia hanya membantu Geralt dan beberapa orang lain mencari pekerjaan paruh waktu karena mereka berteman dengan Naomi. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mengedipkan mata pada mereka. Ayo, duduk, kalian semua, kata Zailina dengan suara lembut. Geralt menurut. Sungguh rangkaian peristiwa yang menakutkan. Tadi malam, kami akan bersulang sebentar. Tetapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda semua. Pria ini adalah Brian Merrill, dan dia adalah temanku sejak SMA. Dia adalah pemimpin tim dari tim investigasi kriminal di Maybury dan dia juga yang aku minta bantuan kemarin. Senang bertemu denganmu Brian. Terima kasih banyak telah menyelamatkan kami, kata Yvonne. Setelah menyadari siapa Brian, Yvonne tidak bisa tidak mengaguminya. Sama-sama, saya hanya melakukan pekerjaan saya. Sejujurnya, seharusnya aku berterima kasih pada kalian semua. Setelah menangkap para tersangka kemarin, kami dapat mengungkap kasus kriminal yang lebih besar yang melibatkan mereka. Jika bukan karena Anda, kami mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menjatuhkan orang kuat seperti Jake. Brian tersenyum setelah menyelesaikan kalimatnya. Lihat betapa pandai bicaranya. Naomi, mari bersulang dengan orang yang menyelamatkanmu. Melihat sepupunya tidak bereaksi dengan tepat, Zailina mengambilnya sendiri untuk segera mengingatkan sepupunya. Oh ya, selain berterima kasih kepada Brian, saya juga ingin berterima kasih kepada Geralt. Jika bukan karena dia, kita mungkin tidak akan pernah diselamatkan tepat waktu, kata Naomi. Lagi pula, jika dia tidak memberitahu siapapun tentang panggilan itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dengan mereka? Apa yang kamu lakukan Naomi? Sudah kubilang untuk berterima kasih kepada Inspektur Merrill, bukan Geralt, kata Zailina, sedikit tidak senang. Zailina benar. Apa yang dilakukan pria malang itu?
Dia mengatakan dia akan meluncurkan laporan polisi tetapi dia pasti terlalu terkejut untuk melakukan apapun. Seandainya Zailina tidak mengirim pesan atau menelepon Inspektur Merrill, kita semua bisa mati sekarang. Kata Ivene. Brian hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Katanya bagus. Jika ada yang menerima ucapan terima kasih kami, itu pasti Zailina dan Inspektur Merrill. Saya akan minum teh daripada anggur. Tetapi izinkan saya bersulang untuk Anda. Karena aku gagal melindungi Naomi dan yang lainnya, aku akan minum dulu. Kata Cassandra sambil tersenyum. Jelas, dia sama sekali tidak peduli dengan Geralt. Saat semua ini terjadi, Naomi merasa ada yang tidak beres. Dia menyadari bahwa Brian tidak muncul sama sekali sepanjang misi penyelamatan mereka sehari sebelumnya. Pada catatan lain, Leopold juga jelas jauh lebih kuat dari Brian dalam hal aura dan kekuatan. Pasti ada yang salah. Selain itu, Naomi merasa sedikit sakit mendengar bagaimana yang lain terus mengejek Geralt. Naomi, aku tahu hubunganmu dengan Geralt cukup baik. Bagaimana dengan ini? Saya akan menggunakan koneksi saya untuk mencoba memberinya pekerjaan dengan manfaat. Salah satu yang mencakup asuransi wakaf, asuransi kesehatan, asuransi pengangguran, asuransi cedera terkait pekerjaan, dan bahkan asuransi melahirkan. Kata Silena, dia tidak ingin mempermalukan sepupunya terlalu banyak. Apakah itu benar, sepupu? Bagaimana dengan pekerjaan dengan semua asuransi sebelumnya serta dana perumahan? Tanya Naomi. Itu akan sangat sulit. Hanya perusahaan terkemuka yang menyediakan dana perumahan bagi karyawan mereka saat ini. Dengan Geralt, mungkin agak sulit untuk mengatur perusahaan seperti itu untuk menerimanya. Namun, saya akan mencoba yang terbaik, kata Zailina sebelum terbatuk sedikit. Sangat jelas bahwa dia secara tidak langsung mengatakan bahwa Geralt jelas tidak mampu. Zailina benar, jika Geralt masuk ke perusahaan yang luar biasa, dia kemungkinan besar hanya akan menjadi penghalang bagi karyawan lain. Ivene berkata tanpa menyaring kata-katanya sama sekali. Itu benar, yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah membuat dokumen atau menjadi pekerja kantoran mengingat karakternya. Dia benar-benar tidak bisa berbuat banyak lagi dan bahkan konselor akan setuju, kata Felicity sambil menggelengkan kepalanya, senyum pahit di wajahnya. Geralt merasa darahnya mendidih saat mendengar semua hinaan itu. Sialan, ini terjadi setiap saat. Sepertinya mereka kehabisan topik untuk dikatakan jika mereka tidak mengejekku. Tentu, saya adalah orang yang jujur sebelum ini. Tetapi itu tidak berarti saya bodoh. Saya hanya jujur karena saya tidak punya banyak uang atau kekuasaan. Geralt marah dalam diam. Pada saat itu, teleponnya berdering. Meliriknya untuk melihat siapa yang menelepon. Dia melihat bahwa itu adalah saudara perempuannya. Dia kemudian bangkit dan berjalan menjauh dari mereka sebelum mengambilnya. Kakak, ada apa? Kakak, apakah kamu sibuk? Seorang kepala pelayan dan beberapa bawahanku akan segera mendarat di Bandara Maybury. Bisakah Anda menemukan seseorang untuk menjemput mereka? Saya telah mengatur beberapa tugas lain untuk ditangani oleh Zack dan Michael. Mereka akan membutuhkan tempat tinggal juga. Jadi tolong temukan satu untuk mereka. Baiklah. Tidak masalah, kata Geralt sambil mengangguk pada dirinya sendiri. Ini sebenarnya pertama kalinya Geralt berhubungan dengan keluarganya untuk waktu yang lama. Dia mendengar adiknya tertawa. Aku akan berada di sana lusa. Kita bisa bertemu kalau begitu. Hanya kakak dan adik. Jessica tersenyum setelah mengatakan itu. Geralt juga merindukannya. Setelah berbicara sebentar, Geralt akhirnya menutup telepon. Karena Zah dan Michael sama-sama sibuk. Sebaiknya Geralt tidak mengganggu mereka. Siapa yang bisa saya berikan tugas itu? Dia menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia berpikir. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk meninggalkan restoran karena Felicity dan yang lainnya ada di sana. Dia menyimpulkan bahwa akan lebih baik untuk mengambilnya sendiri karena mereka adalah kepala pelayan saudara perempuannya. Mengangguk pada dirinya sendiri, dia masuk kembali ke restoran dan memberitahu Naomi bahwa dia sedang sibuk. Jadi dia langsung pergi. Geralt tampaknya cukup sibuk, kata Zailina sinis. Saya dengan ramah mengundang Anda makan hari ini dan Anda mengklaim bahwa Anda sibuk. Beraninya kau, pikir Zailina pada dirinya sendiri. Saya yakin dia hanya merasa tertekan untuk berada di sini. Sama miskinnya dengan dia. Omong-omong, Brian,
Kami melihat seorang pria tampan berambut putih kemarin. Posisi apa yang dia pegang? Tanya Ivene pada saat itu. Jujur, saya juga penasaran. Kamu terus berbicara tentang pria tampan berambut putih di Maibah, tetapi menilai dari deskripsimu, sangat tidak mungkin orang seperti itu berasal dari tim polisi kami. Jawab Brian agak canggung. Semakin banyak dia mendengar dari gadis-gadis itu, semakin Brian merasa ada yang tidak beres. Tim polisi memang menjalankan misi besar malam sebelumnya. Misi itu cukup besar sampai-sampai ada desas-desus bahwa atasan dari provinsi juga datang untuk menyelidiki. Selama keributan, Brian telah menerima telepon dari Zailina, mengklaim bahwa sepupunya telah diculik bersama dengan 3 gadis lainnya. Laporan itu terlalu mirip dengan kasus yang mereka tangani malam sebelumnya. Brian mengatakan padanya untuk tidak khawatir dan mengatakan bahwa polisi akan segera mengambil tindakan. Namun, pada saat dia tiba di tempat dengan tim besarnya, para penjahat sudah ditangkap. Para sandera bahkan telah diselamatkan, dan telah lama meninggalkan tempat kejadian. Mengingat pangkatnya, dia tidak diizinkan untuk melihat terlalu jauh ke dalam masalah ini. Rasanya aneh baginya untuk berbagi makanan itu karena dia tahu dia tidak melakukan banyak hal untuk menyelamatkan mereka. Yang dia tahu saat ini adalah bahwa ada 2 kelompok orang yang berpartisipasi dalam misi penyelamatan gadis-gadis itu. Dia hanya ada di sana pada waktunya untuk membersihkan kekacauan itu. Dia bukan dari tim polisi. Saya kira begitu. Tampaknya sangat tidak mungkin bagi seorang polisi untuk mengendarai Maibah. Jawab Ivene, bingung. Jadi maksud Anda bukan Anda yang menyelamatkan kami, Inspektur Merrill? Tanya Cassandra kaget. Mengapa begitu sulit untuk menyelesaikan masalah sepele ini? Secara teknis, tidak, kami tidak. Pada saat kami tiba di tempat kejadian, Anda sudah diselamatkan. Kalian para gadis bahkan telah pergi pada saat itu. Jelas Brian sambil tersenyum. Dia hanya berbagi beberapa detail kasar dengan mereka. Yang perlu mereka ketahui hanyalah bahwa dia tidak benar-benar berbuat banyak untuk menyelamatkan mereka. Jadi setelah semua pembicaraan itu, kita kembali ke titik awal. Siapa sebenarnya yang datang untuk menyelamatkan kita? Keempat gadis itu tercengang lagi. Pada saat itu, telepon Felicity berdering. Iya, siapa ini? Selamat siang, Nona. Saya bagian dari layanan pelanggan dari Rex Sweet Flagship Store. Anda membeli jas dari kami kemarin. Namun, pacarmu datang tadi malam untuk membeli setelan yang sama persis. Kami hanya memiliki stok yang lebih kecil, tetapi dia bersikeras untuk membelinya. Beberapa setelan sekurannya telah tiba hari ini dan kami bertanya-tanya apakah dia ingin menukar setelan yang dia beli tadi malam dengan yang ini. Kami menelepon Anda karena dia sangat terburu-buru tadi malam. Kami tidak bisa mendapatkan informasi kontaknya. Pacar? Maksudmu Geralt? Dia bukan pacarku. Mengapa dia bahkan membeli 2 setelan? Ivene bertanya keras-keras. Benar-benar bingung. Cassandra telah mendengar percakapan itu juga dan sama terkejutnya. Itu artinya, jas yang kami temukan di kamar Geralt kemarin bukanlah yang dibelikan Felicity untuknya. Dia membodohi kita. Tapi kenapa dia? Jadi, mantel yang kami temukan di mobil tadi malam, itu benar-benar miliknya. Tanpa peringatan, Cassandra mulai berteriak. Apakah itu Geralt selama ini? Cassandra tidak menemukan penjelasan lain. Apalagi mengaitkan kejadian ini dengan kejadian sebelumnya terkait powerbank. Geralt memang orang yang aneh. Dia menjalani kehidupan yang sangat tertutup. Memikirkan kembali, Geralt adalah orang pertama yang mengetahui tentang insiden itu ketika saya pertama kali dibawa ke hotel. Karena dia, saya diselamatkan tepat pada waktunya. Saya juga menemukan bank daya Geralt di mobil Flynn. Hal yang sama terjadi kali ini. Geralt adalah orang pertama yang menyadari bahwa kemalangan telah menimpa kami, yang menyebabkan kami berempat diselamatkan tepat pada waktunya. Bahkan mantel dan telepon Geralt ada di sana. Awalnya, sepertinya Crawford yang mengatur semua ini. Tapi kali ini, perhatiannya tertuju pada Naomi. Dan Geralt saat ini memiliki hubungan yang baik dengan Naomi. Dia bahkan memukuli wakil presiden Serikat Mahasiswa tempo hari. Apa yang terjadi pada akhirnya? Kalau dipikir-pikir, direktur departemen itu menghormati Geralt. Dia kaya raya sekarang dan kita bahkan tidak tahu bagaimana atau kapan itu terjadi. Tapi yang paling penting, Geralt memiliki nama keluarga yang sama dengan Crawford.
Ya Tuhan, jika Geralt memang Crawford, semuanya akan masuk akal sekarang. Wajah Cassandra menjadi pucat saat serangan pikirannya berakhir. Bahkan Felicity dan yang lainnya mengejar kesimpulan yang sama. Mereka dibiarkan benar-benar tercengang. Apakah Geralt benar-benar Tuan Crawford? Lalu apakah dia manusia biasa juga? Felicity bertanya dengan suara gugup dan rendah. Aku tidak tahu. Tapi itu sangat mungkin terjadi, kata Cassandra. Suaranya lemah. Tapi kita tidak perlu gugup. Kita bisa mengamati Geralt secara diam-diam sampai kita yakin dengan identitasnya. Kami kemudian dapat memutuskan apa yang harus dilakukan tentang itu, kata Cassandra, berusaha menenangkan dirinya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan jatuh cinta pada Geralt. Makanan menjadi aneh. Dengan banyak gadis dipenuhi kecemasan. Sementara itu, Geralt sudah berada di villa. Dia menyalakan mesin limusin kelas atas sebelum pergi untuk menjemput kepala pelayan saudara perempuannya dan bawahannya yang lain. Dia telah mendengar bahwa keluarganya telah mengirim mereka, dan bahwa masing-masing dari mereka memiliki status yang cukup istimewa dalam keluarganya. Geralt belum pernah naik pesawat sebelumnya, jadi dia tidak tahu seperti apa gerbang kedatangan bandara. Apakah dia perlu memegang tanda dan menunggu di gerbang kedatangan? Dia memarkir limusin tepat di luar gerbang kedatangan. Dia tidak bisa benar-benar memarkir limusinnya di tempat lain. Dia kemudian mengirim pesan ke kepala pelayan melalui nomor kontak yang diberikan saudara perempuannya kepadanya. Itu berisi nomor plat mobil. Tidak lama kemudian, Geralt mulai menyesali parkir di sana. Beberapa anak muda, terutama anak perempuan, melongo melihat limusinnya. Beberapa bahkan mengambil foto bersama dengannya. Duduk di mobilnya, Geralt merasa sangat tidak nyaman dan canggung. Sementara ini terjadi, sekelompok 4 orang berjalan melewati gerbang kedatangan. Bukankah Anda mengatakan bahwa Tuan Crawford akan mengirim seseorang untuk menjemput kita? Di mana dia? Tanya suara perempuan. Seorang pria tua yang tampak baik hati dengan rambut putih memimpin. Mengikuti di belakang adalah seorang gadis muda dan lincah yang tampaknya berusia 18 atau 19 tahun. Bahkan lebih jauh di belakang adalah sepasang kembar. Kedua bersaudara itu tampaknya berusia 30-an dan mereka berdua mengenakan jas. Namun, itu pun tidak sepenuhnya menghapus fakta bahwa mereka berdua terlihat sama kuat dan garangnya. Keduanya tampak bertindak sebagai pengawal bagi kakek dan cucunya. Ya, Crawford akan mengirim seseorang ke sini untuk menjemput kita. Saya baru saja menerima nomor plat mobil. Drake, Tyson, periksa apakah kendaraan kita ada di sini. Segera, Tuan Kendall. Kedua penjaga kemudian mulai melihat sekeliling. Kakek, aku sudah melakukan riset, dan ternyata makanan di sini agak istimewa. Apakah tidak apa-apa jika saya mencobanya sendiri nanti? Gadis itu bertanya. Dia tampak lebih nakal saat dia memohon kepada kakeknya. Kami akan tinggal di Maybury untuk sementara waktu. Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Saat dia mengakhiri hukumannya, saudara-saudara kembali. Mereka telah menemukan limusin itu. Begitu mereka sampai di sana, Geralt sudah menunggu mereka. Ketika Geralt hendak keluar dari mobil untuk memperkenalkan dirinya, dia mendengar gadis itu berbicara. Kata kakek, apakah Tuan Crawford sangat tampan? Nona Crawford adalah wanita yang sangat menawan. Dia pasti setampan dia cantik. Mendengar itu, Geralt menjadi sedikit malu untuk memperkenalkan dirinya. Bapak, Crawford memang sangat tampan. Namun, Anda tidak boleh mengatakan omong kosong seperti itu ketika Anda bertemu Tuan Crawford nanti, Dorothy. Kendalikan juga ketergesaan Anda. Miss Crawford mungkin memuja dan memanjakan Anda. Tetapi bagaimana jika Anda secara tidak sengaja membuatnya marah? Saya mungkin tidak dapat membantu Anda saat itu. Anda tahu seberapa besar temperamen yang Anda miliki. Baik, Anda tahu. Saya telah bertanya-tanya dan mengetahui bahwa meskipun Tuan Crawford adalah orang yang agak pendiam, dia adalah orang jahat di dalam. Dia tampaknya memiliki beberapa istri. Gadis itu menjulurkan lidahnya sebelum menyeringai. Kamu gadis nakal. Saya menamparkan Anda jika Anda mengatakan itu lagi. Dari mana Anda mendengarnya? Itu benar. Hampir semua pemuda yang tinggal di North Bay membicarakannya. Saya juga pernah mendengar bahwa dia adalah pria yang suka pilih-pilih yang telah membuat beberapa wanita hamil di sini. Dikatakan bahwa siapapun yang menyinggung perasaannya akan hamil. Jadi saya cukup takut padanya.
kata Dorothy sambil menepuk perutnya. Aku bisa melihat bahwa anak-anak bodoh itu memang sudah tamat. Bagaimana mereka bisa menyebarkan desas-desus tak berdasar tentang Mer? Crawford, benar-benar tidak masuk akal. Dorothy, Nona Crawford mengatakan kepada saya bahwa Tuan Crawford adalah pria yang sangat baik. Anak-anak itu hanyalah penyebar rumor yang mudah tertipu. Omong kosong. Semuanya, Anda sebaiknya berhenti berbicara dengan mereka. Nona Crawford adalah kakak perempuannya. Dia akan memujinya tidak peduli apa yang dia lakukan. Sudah cukup kau gadis nakal. Tutup mulutmu, Pak Kendall berkata dengan sangat marah. Saat itulah mereka menyadari bahwa Geralt berdiri di belakang mereka. Wajahnya memerah. Dia diam-diam keluar dari limusin dan mengitarinya saat mereka berbicara. Dia pasti tidak dapat memperkenalkan dirinya sekarang setelah mendengar semua yang dia katakan. Bagaimana dan dari mana rumor ini muncul? Ah, selamat siang adik kecil. Maaf, cucu perempuan saya di sini tidak tahu banyak tentang Tuan Crawford. Jangan khawatir, dia tidak memiliki niat nyata untuk mengutuk Tuan Crawford. Mungkinkah Anda sopir Mer Crawford? Tanya Pak Kendall sambil tersenyum. Kepala pelayan tahu bahwa dia adalah bawahan Mer Crawford dan karena Mer Crawford adalah pewaris keluarga Crawford, statusnya jelas lebih tinggi daripada Jessica. Bahkan jika dia hanya seorang pengemudi Mer Crawford, statusnya jelas tidak rendah. Dengan seberapa keras Dorothy berbicara, sopir itu pasti mendengar setiap kata darinya. Sayangnya, ada terlalu banyak orang dalam keluarga yang bergosip tentang dia. Beberapa mengklaim bahwa dia adalah pria yang rendah hati dan pendiam. Yang lain berbagi cerita bahwa dia adalah seorang pria yang bebas memilih. Sementara banyak yang memujinya. Lebih banyak lagi yang cukup berani untuk mengejeknya. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan digosipkan tanpa henti. Terutama karena dia adalah pewaris masa depan Crewfots yang kuat. Tidak. Aku Geralt mengakhiri kalimatnya lebih awal. Dengan senyum malu di wajahnya. Geralt memang telah mendengar semua yang dikatakan Dorothy. Dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengungkapkan identitas aslinya. Orang-orang mengklaim bahwa saya membuat wanita yang menyinggung saya hamil. Seolah-olah saya bisa melakukan itu. Jika itu masalahnya, maka semua wanita di Maybury University pasti sudah hamil karena mereka semua terus-menerus mengejekku. Hal-hal pasti akan menjadi canggung jika dia memberitahu mereka siapa dia sebenarnya pada saat ini. Sementara dia berpikir untuk dirinya sendiri. Gadis itu berteriak, "Bagus sekali. Karena Anda sopirnya, Anda pasti tidak asing dengan tempat ini. Bawa saya ke tempat yang menyajikan makanan khusus di Maybury. Karena kamu sudah di sini untuk sementara waktu. Kamu pasti tahu di mana makanan terbaik, kan?" Tanya Dorothy dengan penuh semangat. Tentu saja, sebenarnya, Geralt tidak pernah benar-benar menikmati makanan spesial di Maybury. Dia pasti tidak mampu membeli makanan apapun di sini di masa lalu. Dorothy tertawa gembira. Kalau begitu sudah beres. Bawa aku ke satu sekarang. Dia berteriak. Sudah cukup. Dorothy, berhenti bertindak begitu gegabah. Jika pengemudi membawa Anda berburu makanan, siapa yang akan mengemudikan mobil? Mark Kendall berkata. Senyum kalah di wajahnya. Drake dan Tyson sudah bersamamu, kakek. Aku sudah lama menantikan hari ini. Tolong biarkan pengemudi menemani saya. Ini akan menjadi traktiranku hari ini. Tolong setujui itu. Jika tidak, saya akan memberi tahu Mer Crawford setiap rumor yang saya dengar tentang dia begitu kita bertemu. Lalu aku akan memberitahunya untuk membuatku hamil juga. Teriak Dorothy. Pak Kendall menghela napas. Cucu perempuannya ini tidak bisa dikendalikan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tersenyum ketika berkata, "Aku menyerah. Adik kecil, bagaimana dengan ini? Kita harus dapat menemukan hiburan Gunung Weaver dari tempat kita sekarang. Kami akan pergi sendiri. Sementara itu, bisakah kamu menemani cucuku dan membawanya ke suatu tempat yang menyenangkan? Saya akan menjelaskan situasinya kepada Mer Crawford secara langsung nanti. Aku bisa melakukannya," kata Geralt sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia menghela nafas secara internal. Pada awalnya, dia ingin bertemu dengan orang-orang dari keluarganya dengan benar. Sayangnya, itu tidak akan terjadi. Melihat betapa buruknya reputasi dan citranya bagi mereka. Kau bilang akan menemuiku, tapi aku mengajak Dorothy berburu makanan.
Siapa sebenarnya yang akan Anda temui? Ini terlalu berbelit-belit. Saya mungkin juga mengungkapkan identitas saya sekarang. Sebenarnya Pak Kendall, saya. Itu dia. Pada saat itu, mereka mendengar suara wanita di luar bandara. Itu terdengar seperti suara seseorang yang akhirnya menemukan seseorang yang mereka cari setelah cobaan yang panjang. Liara. Siapa itu? Tuan Rie. Dialah yang memukuliku dan Aiden. Dia adalah alasan mengapa saya harus dirawat di rumah sakit. Anda mengatakan Anda akan membalas dendam untuk saya setelah Anda kembali ke tanah air kami. Ini dia sekarang, teriak Liara girang. Matanya hampir melotot dan memerah. Di belakangnya, ada sekelompok pengawal yang cocok. Ada beberapa mobil Mercedes-Benz hitam mewah yang diparkir di pintu keluar juga. Berdiri tepat di sampingnya adalah seorang pria mengenakan kacamata hitam. Seorang pria yang telah menarik perhatian banyak gadis. Itu tidak lain adalah William. Sialan, apa kamu yakin itu orangnya Liara? William kemudian melemparkan kacamata hitamnya ke samping, menatap Geralt dengan dingin. Kelilingi mereka sekaligus. Saat William meneriakkan perintahnya dan melambaikan tangannya, 10 pengawal segera bergegas ke arah mereka. Geralt dan 4 orang lainnya telah dikepung. Di belakang William, berdiri seorang pria yang tampak kokoh. Dia tampak berusia hampir 30 tahun dan mengenakan kacamata hitam juga. Sampai saat ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Lengannya disilangkan dan hampir separuh wajahnya tampak menderita luka bakar yang parah. Sejujurnya, dia tampak agak mengerikan. Dan dia tampak seperti pengawal pribadi William. Musuh selalu terikat untuk bertemu lagi. Ini baru beberapa hari jadi saya yakin Anda tidak pernah melihat ini datang. Liara berteriak ketika dia berpegangan pada lengan William dan perlahan mulai berjalan ke arah mereka. Matanya dipenuhi amarah dan jika seseorang bisa membunuh seseorang dengan tatapan dingin saja, Geralt pasti sudah mati sekarang. Liara, misalnya, ingin itu benar. Dia ingin menyiksa dan membunuh Geralt dengan tangannya sendiri. Sejak usia muda, dia telah dimanjakan oleh semua orang di sekitarnya. Dia bahkan belum pernah dipukul sebelumnya. Itu merupakan pukulan telak bagi harga dirinya ketika dia dipukuli di depan orang lain tempo hari. Dia terlalu malu untuk memberitahu yang lain tentang hal itu. Tetapi dia kehilangan kendali atas kandung kemihnya di restoran tempo hari dan mengompol. Itu sangat memalukan baginya. Dan itu semua karena Bestart ini. Jadi kamu memukuli wanitaku. Ya, Anda B***. Saya akan memastikan Anda menghadapi konsekuensinya hari ini. Patahkan anggota tubuhnya dulu. Kami akan menghancurkan seluruh keluarganya nanti. Perintah William. Setelah apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, William kembali ke M Country untuk bersantai selama beberapa hari. Namun, dia segera menemukan dirinya bergegas kembali ke Maybury setelah mendengar bahwa pacarnya telah dipukuli. Bagi mereka yang berani menyinggung William, hanya menghukum pelakunya saja sudah merupakan berkah. Biasanya, William akan memastikan bahwa seluruh garis keluarga pelaku juga ikut menderita. Di mata William, keluarga Geralt tidak akan diperlakukan berbeda. Segera setelah perintahnya, 2 pengawal bergegas ke depan dan berusaha meraih bahu Geralt. Sebelum mereka bisa melakukannya, Geralt merasakan embusan angin di belakangnya. Dalam sepersekian detik, kedua pengawal itu terlempar ke tanah semudah 2 karung kentang. Drake dan Tyson telah berdiri di belakang Geralt selama ini dan sekarang mereka berdua maju selangkah. Tindakan mereka begitu cepat sehingga Geralt nyaris tidak menyadari mereka bergerak untuk mendorong para penjaga menjauh sama sekali. Pak Kendall hanya tersenyum pahit saat dia melihat adegan itu terjadi di hadapannya. Dia menatap Geralt dan menghela nafas sambil tersenyum. Adik laki-laki, apakah ini musuhmu? Geralt mengangguk. Senyum terbentuk di wajahnya. Ya, kami pernah mengalami beberapa konflik sebelumnya katanya sebelum mulai tertawa. Dia tidak lagi takut pada William dan Liara. Musuh Anda adalah musuh Mer. Crawford dan musuhnya adalah milik kami. Drake, Tyson, kami akan menyerahkannya padamu, kata Pak Kendall sambil tersenyum sambil mengangguk. Dorothy telah berdiri di samping Mer. Kendall dan dia juga tersenyum. Oh, sungguhan, sudah lama sekali sejak saya melihat Drake dan Tyson berkelahi. Teriak Dorothy penuh semangat. Keduanya tampak cukup kuat, kata Geralt sambil mengamati jurus bela diri mereka.
Dia tidak bisa menahan perasaan senang bahwa dia memiliki pengawal yang begitu kuat di bawahnya. Tentu mereka berdua adalah sersan mayor yang memiliki reputasi hebat selama menjadi tentara. Anda tahu, jika Anda menyebut nama Drake kepada gangster yang tinggal di luar negeri, mereka akan mulai gemetar ketakutan. Kata Dorothy dengan angkuh. Mereka berdua berhutang budi kepada Crewfots. Setelah mereka meninggalkan tentara, mereka datang untuk bekerja untuk mereka. Karena tuannya telah memerintahkan mereka untuk meninggalkan Nona Crawford, mereka hanya akan mendengarkan Tuan Crawford mulai sekarang. Jelas Pak Kendall, mata Geralt melebar. Jadi rupanya keluarganya telah mengirim 2 sersan jurusan untuk menjadi pengawalnya. Dia awalnya berpikir bahwa baik Flynn dan Leopold sudah sangat mampu. Dia terkejut melihat bahwa baik Drake dan Tyson jauh lebih kuat daripada mereka. Ekspresi mereka hampir tidak berubah, tidak peduli siapa dan berapa banyak lawan yang mereka hadapi. Setiap pukulan dan tendangan dihitung dan mereka bisa menyerang titik rentan lawan dengan mudah. Dalam sekejap mata, semua pengawal William tergeletak di tanah. Apa? Sementara William dan Liara pada awalnya sombong, mereka kehilangan kata-kata sekarang. Keduanya awalnya adalah pengawal ayah. Mereka profesional yang berpengalaman. Itu pasti pikir Geralt dalam hati. Butuh waktu kurang dari 10 detik bagi si kembar untuk sepenuhnya menjatuhkan 10 penjaga. Bagaimana itu mungkin? Jadi, Anda memutuskan untuk mengacaukan keluarga Crawford. Anda kurang akal sehat, nak. Mari kita masuk akal ke dalam diri Anda, kata si kembar serempak saat mereka berjalan menuju William perlahan. Senyum dingin di wajah mereka. Sialan, Karel, kejar mereka. Pastikan mereka bahkan tidak bisa berdiri setelah Anda selesai dengan mereka. William kaget. Awalnya, dia mengira membalas dendam untuk wanitanya akan menjadi tugas yang mudah. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuat pengawalnya melumpuhkan Geralt. Dia tidak pernah mengantisipasi bahwa Geralt akan memiliki 2 pengawal ahli bersamanya. Dia sekarang terpaksa memerintahkan kartu asnya untuk bergerak. Cal adalah bodyguard yang selama ini berdiri di belakang William. Meskipun dia tampak mengintimidasi dengan semua bekas luka bakar parah di wajahnya, dia mulai gemetar ketika melihat Drake dan Tyson mendekat. Itu bukan karena takut, tetapi emosi aneh di hatinya yang tidak bisa dia tekan. Dia berdiri di depan William. Kamu bisa membunuhku, tapi tolong biarkan Tuan Rie pergi tanpa cedera, kata Cal dengan tenang. Drake dan Tyson berhenti bergerak maju untuk sesaat dan saling memandang sebelum mengarahkan pandangan mereka pada Cal lagi. Sialan, saya tidak meminta Anda untuk menyerahkan diri Anda untuk mati. Kalahkan mereka. Kamu pria yang mengerikan. Beraninya kau tidak mematuhiku. Pada saat itu, suara keras terdengar. William telah meninju Cal tepat di pipi. Cal tidak berani menghindar dan sudut bibirnya mulai berdarah. Sungguh membuang-buang ruang. Tak berguna. Teriak Liara sebelum dia menamparkan pipi Cal yang lain. Kamu orang bodoh. Kami memerintahkanmu untuk membalaskan dendam kami, bukan melindungi kami agar kami bisa melarikan diri. Liara terus mengamuk dalam pikirannya. Bapak, Rie, Nona Liara, silakan segera pergi. Saya bukan tandingan mereka, kata Cal dengan tenang lagi. Persetan itu, bukankah kamu sendiri yang kuat? Sia-sia ayah menyimpanmu bersama kami. Begitu kami kembali, Anda akan mulai membawa tempat sampah setiap hari dan kemanapun Anda pergi. Tidak pernah terpikir oleh William bahwa Cal akan menyerahkan dirinya dengan begitu mudah. Dia menjadi sedikit gugup sekarang. Dia kemudian menunjuk ke arah Geralt dan yang lainnya. Hei Beatrice Bineng, aku belum siap hari ini. Jika Anda cukup berani, ayo buat janji. Kami akan bersaing satu sama lain kalau begitu. William telah memperhatikan bahwa semakin banyak orang mengelilingi mereka. Dia tahu bahwa dia akan dipukuli atau dipermalukan jika dia terus tinggal di sini lebih lama lagi. Geralt memperhatikan bahwa Mer Kendall sedang menatapnya. Geralt tahu bahwa ini berarti dia akan membuat keputusan akhir. Memikirkannya, dia memahami proses berpikir Pak Kendall. Karena dia seharusnya sopir Mer Crawford. Jika dia dalam masalah, begitu juga Mer Crawford. Dia saat ini memegang posisi tertinggi untuk membuat keputusan akhir. Tentu, kita bisa mendiskusikan detail pertandingan kita nanti. Anda boleh pergi, tetapi wanita itu tinggal bersama kami untuk saat ini, kata Geralt sambil tersenyum tipis. Memang benar bahwa Geralt biasanya tidak menonjolkan diri,
Tetapi itu tidak berarti bahwa dia bodoh. Lagi pula, dia telah menyinggung Ries, dan dia tidak bisa melepaskannya sekarang. Geralt telah mencapai kesimpulan bahwa lebih baik untuk menjatuhkan mereka sejak dini sehingga mereka tidak akan dapat menyebabkan masalah lebih lanjut di masa depan. William adalah orang yang mengandalkan kekuatan keluarganya. Tanpa Ries, dia hanya orang biasa tanpa jasa. Menghancurkannya tidak akan berarti apa-apa bagi Geralt. Mendengar aturan Geralt, Liara mulai gugup. Rie, tolong jangan tinggalkan aku bersama mereka. Bawa aku bersamamu. Jangan khawatir. Liara, tetaplah bersama mereka untuk saat ini. Aku akan segera menyelamatkanmu, jadi tunggu aku dengan sabar, kata William buru-buru. Dia kemudian bergegas menuju mobilnya, menyalakan mesin, dan segera pergi. Dia bahkan tidak peduli dengan tumpukan pengawalnya yang tak sadarkan diri tergeletak di tanah. Cal mengangguk ke arah Drake dan Tyson dengan hormat sebelum berbalik untuk berjalan menuju mobilnya. Frank dan Qin, baik Drake dan Tyson berteriak pada Cal yang baru saja akan masuk ke mobilnya. Tubuh Cal sedikit gemetar, namun dia pura-pura tidak mendengar. Mereka sangat mirip, dia terlihat persis seperti pria itu. Tyson berkata keras-keras. Tatapannya masih tertuju pada Cal. Ya, dia memang mirip dengan Frank. Mata itu tidak pernah berubah. Tapi mengapa dia menjadi pengawal untuk orang seperti itu? Saya tidak tahu. Dan dia jelas tidak ingin mengidentifikasi dirinya dengan kita. Keduanya terus mengejeknya dengan suara rendah. Mark Kendall masuk pada saat itu. Itu cukup, kami akan berbicara lebih banyak tentang ini setelah kami tiba di villa. Sudah saatnya kita bertemu Mark. Crawford, Drake, Tyson. Bawalah wanita itu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.